Teman-teman semua, kalian suka bingung nggak sih? Ada butter, mentega, margarin, terus ada juga shortening. Kalau selama ini kalian mengira itu satu hal yang sama, itu salah besar ya. Karena sebenarnya setiap jenis itu berasal dari bahan yang berbeda, sehingga memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Terus ketiga jenis lemak tersebut juga memiliki fungsi yang berbeda loh ke jenis produk yang akan kalian buat. Nah, biar nggak bingung lagi, yuk kita cari tahu apa sih sebenarnya perbedaan dari mentega, butter, dan juga shortening. Pasti kalian semua penasaran kan apa perbedaan dari margarin dan mentega atau butter. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak dari kita yang sering menyalahartikan kalau margarin dan mentega itu adalah dua bahan yang sama. Padahal margarin dan mentega itu adalah dua bahan yang berbeda loh. Jadi margarin sendiri itu pertama kali ditemukan oleh seorang ahli kimia dari Prancis pada tahun 1869. Jadi pada saat itu di wilayah Eropa Barat itu masih jarang sekali adanya produksi lemak dan minyak. Pertama kali margarin itu sebenarnya diekstrak dari lemak hewani, tetapi pada saat ini margarin diperoleh dari minyak nabati dan yang paling sering adalah dari minyak kelapa sawit. Kemudian Food Drug Administration sendiri telah menetapkan standar dari margarin bahwa margarin itu harus mengandung tidak kurang dari 80% lemak, mengandung air, mengandung protein, serta mengandung susu atau produk turunan susu. Nah, margarin sendiri memiliki sifat fisik dan kimia yang khas daripada mentega. Jadi, sifat fisik dari margarin sendiri, dia ini memiliki tekstur yang lebih padat dan susah untuk meleleh pada suhu ruangan. Kemudian, margarin ini kepadatannya juga ditentukan oleh adanya lemak terhidrogenasi pada margarin. Jadi, semakin banyak lemak terhidrogenasinya, maka tekstur dari margarin ini semakin padat. Begitu pula sebaliknya. Kemudian, margarin ini juga tersusun atas asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid. Jadi, asam lemak tak jenuh yang terkandung pada margarin ini kebanyakan adalah dari jenis omega 3 dan omega 6. Karena margarin ini dia tidak mengandung asam lemak jenuh, maka margarin ini dia lebih sedikit mengandung kolesterol dan lemak daripada mentega. Meskipun demikian, tidak bisa dikatakan bahwa margarin ini dapat menjadi pengganti mentega yang sepenuhnya lebih sehat. Kemudian, margarin ini juga memiliki kadar air yang lebih rendah, yaitu 16% jika dibandingkan dengan mentega yang memiliki kadar air 18%. Dari segi warna sendiri, margarin ini juga memiliki warna kuning pekat jika dibandingkan dengan mentega yang memiliki warna kuning pekat. Perlu kalian ketahui bahwasanya margarin itu bisa digunakan sebagai pengganti mentega loh, dengan rupa, bau, cita rasa, konsistensi, bahkan nilai gizi yang hampir sama dengan mentega. Di bidang pangan sendiri pun, margarin digunakan dalam proses baking maupun cooking yang berfungsi untuk menambah cita rasa dari pangan tersebut. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui penggunaan dari margarin. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui cara pembuatan dari margarin. Pembuatan margarin sendiri dilakukan dengan membuat emulsi antara fase minyak dengan fase air dengan menggunakan pengemulsi. Tahapan awalnya dilakukan dengan membuat formulasi lemak atau minyak, kemudian pencampuran fase minyak dengan fase air, lalu dilakukan pendinginan untuk pembentukan teksturisasi atau plastisasi, dan yang terakhir adalah tempering. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin soal butter. Nah, butter ini juga biasa disebut dengan mentega. Butter ini merupakan produk lemak yang berasal dari lemak hewani, dan dia ini dihasilkan dari pemisahan fraksi lemak dan lemak dari susu. Jadi ciri fisik yang menonjol dari butter ini merupakan warnanya. Jadi dia ini berwarna kuning pucat, namun dia ini juga memiliki kisaran variasi warna yang beragam, mulai dari kuning hingga mendekati putih. Nah, lalu warna dari butter ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu dapat dipengaruhi oleh pakan ternak yang dikonsumsi oleh hewan ternak tersebut. Lalu yang kedua juga dapat dipengaruhi oleh pewarna makanan yang ditambahkan seperti anato ataupun karoten. Butter atau mentega tidak hanya memiliki ciri secara fisik saja, namun terdapat ciri secara kimiawi. Mentega atau butter merupakan emulsi air dan lemak dengan perbandingan kira-kira 18% air yang tersebar rata dalam 8% lemak susu dengan sejumlah protein yang bertindak sebagai emulsifier. Komponen yang terdapat dalam butter terdiri atas trigliserida butyrodiolin, butyropalmitoelin, dan sejumlah kecil triolein yang menyusun butter. Asam lemak butir tersebut yang dapat menyebabkan bau dan rasa tidak enak pada butter jika dibiarkan dalam keadaan bebas.
Butter juga mengandung lebih banyak lemak jenuh atau saturated fat sebesar 66%. Lemak jenuh inilah yang dapat menyumbangkan tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, pasti banyak nih dari kalian udah tahu kegunaan butter, terutama dalam bidang olahan makanan. Butter biasanya digunakan dalam pembuatan roti. Butter sebagai penyumbang keempukan dan kelembutan dalam pembuatan roti, sehingga roti yang dihasilkan dapat elastis. Selain itu, rasa gurih dalam roti juga merupakan peranan dari butter. Lalu bagaimana sih cara pembuatan butter itu? Cara pembuatan butter melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap separasi atau pemisahan skim dan krim dari susu menggunakan alat pemisah. Yang kedua, tahap standarisasi. Sebelum digunakan, butter dilakukan standarisasi kandungan lemak sekitar 30 hingga 33%. Yang ketiga, tahap netralisasi. Dilakukan dengan penambahan larutan alkali hingga mencapai pH sekitar 6 hingga 7,2% untuk mencegah penggumpalan dan pengubahan cita rasa. Yang keempat, tahap pasteurisasi. Dilakukan untuk membunuh sejumlah bakteri dan enzim lipase sehingga dapat meningkatkan mutu simpan. Yang kelima, tahap pemeraman. Pemeraman dilakukan pada suhu di bawah 100 hingga 100 derajat selama 10 hingga 12 jam. Yang keenam, tahap pendinginan. Pendinginan dilakukan untuk memberikan tekstur yang baik dan pengembalian emulsi lemak dalam air. Yang ketujuh, tahap churning. Proses pengadukan untuk memisahkan bahan mentega dari buttermilk. Yang kedelapan, tahap pencucian. Dilakukan dengan menggunakan air untuk membilas granula-granula mentega agar bebas dari buttermilk. Yang kesembilan, tahap pemerasan. Dilakukan untuk mengeluarkan sisa buttermilk dan menurunkan kadar air. Shortening sendiri merupakan lemak padatan putih yang terbuat dari 100% lemak, baik itu lemak nabati, lemak hewani maupun campuran dari kedua lemak tersebut yang dimurnikan dan dihilangkan baunya. Umumnya, shortening terbuat dari lemak kacang tanah, lemak nabati maupun lemak dari biji-bijian. Kemudian penggunaan shortening sendiri umumnya dilakukan pada industri bakery, yaitu pada pembuatan roti, biskuit, crackers, dan lain sebagainya. Cara pembuatannya, shortening dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada compound shortening, yaitu shortening yang terbuat dari 3 jenis lemak hewani, yaitu lemak hewani yang bertitik cair tinggi, lemak hewani yang bertitik cair rendah, dan lemak hewani yang terhidrogenasi. Kemudian yang kedua ada hidrogenase shortening, yaitu shortening yang terbuat dari 2 atau lebih lemak yang memiliki bilangan ion dan konsistensi yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada high ratio shortening, yaitu shortening yang dilakukan dengan penambahan emulsifier. Kegunaan dari shortening sendiri sama seperti margarin, yaitu ditambahkan pada proses pembuatan roti, di mana shortening ini dapat memperbaiki rasa, tekstur, struktur, memperbesar volume, dan membentuk krim pada adonan. Jadi shortening ini memiliki warna yang putih, tidak memiliki bau, teksturnya lebih padat dibandingkan dengan produk-produk sejenisnya. Lalu shortening ini memiliki rasa yang hambar karena pada proses pembuatannya shortening tidak ditambahkan oleh garam atau emulsi lain. Nah, selain itu juga shortening ini memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk sejenisnya, di mana shortening ini baru bisa cair apabila diletakkan pada suhu kisaran 46 hingga 49 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada karakteristik kimia dari shortening. Seperti yang kita tahu, shortening adalah jenis lemak yang memiliki kalori yang cukup tinggi. Berbeda dengan mentega dan margarin yang memiliki kandungan lemak 80%, shortening ini terdiri dari 100% lemak. Nah, dalam 100 gram shortening ini mengandung 884 kilokalori, mengandung 91 gram lemak jenuh, 1 gram lemak tak jenuh ganda, dan 2,2 gram lemak tak jenuh tunggal. Nah, pembuatan shortening ini tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan margarin, di mana seluruh bahan bakunya akan dicampur dalam tangki mixing menggunakan suhu tertentu. Nah, selanjutnya adalah bahan baku tersebut akan didinginkan dan dihomogenisasi agar ukuran 2/4 partikelnya seragam. Nah, setelah itu baru bisa shortening ini dikemas. Nah, pada saat dikemas ini bentuk dari shortening ini masih dalam bentuk pasta atau setengah padat. Nah, untuk itu perlu dilakukan penyimpanan selama beberapa hari atau ditempering agar
tekstur dari shortening ini menjadi lebih padat dan lebih stabil. Nah, gimana? Tadi udah dijelasin kan apa aja perbedaan dari ketiga jenis lemak tersebut? Coba aku simpulin ya. Jadi, pembeda utama dari ketiga jenis lemak tersebut yaitu berasal dari bahan penyusunnya. Jadi, kalau margarin itu terdiri dari 80% lemak nabati, 16% air, dan beberapa zat tambahan lainnya. Sedangkan butter terdiri dari 81% lemak hewani, 18% air, dan protein maksimal 1%. Sedangkan kalau shortening terdiri dari 100% lemak nabati, hewani, atau campuran dari keduanya. Lalu untuk membedakan ketiga jenis lemak tersebut, kita dapat melihat dari ciri fisiknya. Kalau butter itu berwarna putih hingga putih kekuningan dan teksturnya mudah meleleh. Sedangkan margarin itu berwarna kuning dan teksturnya agak padat, serta kalau shortening itu berwarna putih dan teksturnya padat. Sekian penjelasan dari kami, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami ya. See you!